Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sering saya ulang-ulang bahwa mempelajari nama-nama Allah yang husna, yang baik itu lebih mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita lebih kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan tumbuh perasaan cinta dan ta'zim, pengagungan kita kepada Allah. Dan ketika itu sudah tumbuh, maka kita akan lebih taat dengan aturan-aturan Allah dan akan lebih jauh lagi menjauh daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mempertebal harapan dan juga takut lebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala dari 99 nama adalah Ar-Rabbu, yang maha mencipta, mengatur dan menguasai. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat Ar-Rabb dalam Al-Quran itu hampir mencapai 900 kali terulang dalam Quran, baik secara mufrad ataupun secara idhafah. Maksudnya baik secara berdiri sendiri kalimat Ar-Rabb ataupun disandarkan dengan kalimat yang lain. Itu terulang sampai 900 kali. Adapun yang disebut Ar-Rabb saja tanpa diidhafahkan itu sekitar 121 kurang lebih terulang dalam Al-Quranul Karim. Nah, di antaranya di sini pengarang menyebutkan beberapa ayat yang disebut kalimat Ar-Rabb. Surah Al-Fatihah ayat 2, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Di sini ada kalimat Rabb. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 162 Allah mengatakan, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Di sini juga ada kalimat Rabb. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 164 Allah mengatakan, Qul aghairallah abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Katakanlah, apakah aku akan mencari Rabb selain Allah, padahal dia adalah Rabb bagi segala sesuatu. Di sini terulang 2 kali kalimat Rabb dalam surah Al-An'am ayat 164. Kemudian dalam surah At-Takwir juga ayat 29, wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan dalam surah Yasin ayat 58, salamun qaulam mir rabbir rahim. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan atau dari Rabb yang maha penyayang. Ini sebagian kecil yang disebutkan pengarang yang tercantum dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Adapun dalam hadis Nabi SAW disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW mengatakan, ala wa inni nuhitu an aqra al-Quran raqian wa sajidan fa amma ruku
fa'azzimu fihi Rabb. Kata Nabi SAW, aku dilarang untuk membaca Al-Quran dalam posisi ruku ataupun sujud. Karena dalam ruku dan sujud itu kan ada zikir sendiri, tidak boleh membaca Quran. Kemudian Nabi SAW, fa'ammar ruku, adapun dalam posisi ruku, fa'azzimu fihi Rabb, maka agungkan padanya Ar-Rabb. Sini ada kalimat Rabb. Kemudian yang kedua, hadis daripada Amr ibn Abbas. Dia mendengar Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunu ar-rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir, fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullah fi tilka as-sa'ati fakun. Kata Nabi SAW, yang paling dekat hubungan Ar-Rabb, maksudnya Allah, dari hambanya adalah ketika di sepertiga malam akhir. Maka kalau engkau ingin menjadi hamba yang senantiasa berzikir kepada Allah di saat-saat itu, di waktu-waktu itu, maka silahkan lakukan. Di sini ada kalimat Rabb. Aqrabu ma yakunu ar-rabbu minal abdi. Jadi kata Nabi SAW, paling dekatnya Ar-Rabb atau Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hambanya adalah di tengah malam akhir atau di sepertiga malam akhir. Ini pun disebut kalimat Ar-Rabb. Kemudian yang ketiga, hadis dari Malik ibn Sa'sa'ah pada peristiwa Isra. Nabi SAW mengatakan, fa'ataitu ala Musa, aku pun mendatangi Nabi Musa, fasallamtu alaihi, aku pun mengucapkan salam. Faqala marhaban bika min akhin wa nabiyyin, selamat datang untukmu saudara dan nabi. Falamma jawaztu baka, ketika aku hendak berpisah dengan Nabi Musa, Musa pun menangis. Faqila, maka dikatakan, ma'abkaka, apa yang membuat anda menangis wahai Musa? Qala, maka Musa mengatakan, ya Rabb, hadzal gulam alladhi bu'itha ba'di yadkhulul jannata min ummati afdal mimma yadkhulu min ummati. Maka Musa mengatakan, ya Rabb, anak muda ini diutus sepeninggalku, tetapi umatnya yang masih sorga jauh lebih banyak dibandingkan umatku yang masuk sorga. Hadis ini dikeluarkan Sahih Bukhari, dan banyak lagi ayat-ayat dan hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang kalimat Ar-Rabb. Taib, untuk lebih dalam lagi, apa makna Rabb itu? Kemudian apa manfaatnya ketika kita mengetahui makna Ar-Rabb itu dalam kehidupan kita? Kan itu yang kita maukan ketika kita mempelajari nama dan sifat bagi Allah. Harus ada pengaruh. Kira-kira pengaruhnya apa? Karena pengaruh itulah yang penting saat kita mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu pertanyaan kita atau yang akan ditanyakan kepada kita dalam kuburan kita adalah, man rabbuka, siapa Rabbmu? Sehingga kita harus tahu siapa Rabb kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan ringkas dulu sebelum kita baca, sebab kalau kita baca buku ini memang agak bingung ya, harus dibaca satu-satu dan akan lama. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quranul Karim, kalimat Rabb ini dijelaskan taqumu ala ruknaini itsnaini. Kalau disebut kalimat Rabb, berarti berdiri dua rukun yang memaknai kalimat itu. Ahaduhuma, yang pertama,
ifradullahi bil khalqi, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah lah satu-satunya pencipta dan tidak ada pencipta selainnya. Kalau disebut kalimat Rabb, berarti harus ada keyakinan dalam hati kita bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini yang pertama. Rukun yang kedua, ifraduhu bil amri wat tadbir ma khalaqa, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat Rabb itu maknanya adalah kita mengesahkan dengan al-amri, perintah, wat tadbir, dan juga pengaturan apa yang ia telah ciptakan. Jadi di sini sebagaimana judul dalam buku ini, bahwa Rabb adalah yang maha mencipta, maha mengatur, dan maha menguasai. Jadi kalimat Rabb ini secara global tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang mengatur kecuali Allah, dan tidak ada yang menguasai kecuali Allah. Itulah Ar-Rabb maknanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun sebagian ahli tafsir banyak menyebutkan tentang beberapa makna kalimat Rabb ini, saya akan sebutkan. Yang pertama, kalimat Ar-Rabb adalah maknanya Al-Murabbi, Al-Kafil biqada'il hajati. Jadi kalimat Rabb juga datang memiliki makna Al-Murabbi, yang memberikan tarbiyah, dan juga yang mencukupkan kepada kebutuhan-kebutuhan makhluknya. Jadi Rabb itu memiliki makna at-tarbiyah, Allah yang membimbing kita, bukan hanya sekedar membimbing, mencukupkan semua hajat kita. Dan itu berdasarkan surah Yusuf ayat 23. Allah mengatakan, kul ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam diganggu oleh Zulaiha dan hendak diajak untuk berzina, maka Yusuf mengatakan, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, innahu rabbi, sesungguhnya dia, maksudnya suami daripada Zulaiha, rabbi, dia telah membimbingku, mengajariku, memberikan hajat dan kebutuhan kepadaku, ahsana mathwai, dan dia telah memberikan tempat tinggal yang baik untukku. Maka di sini ada kalimat rabbi, Rabbku. Maksudnya Rabbku di sini adalah tuannya Nabi Yusuf, Al-Aziz, suami daripada Zulaiha. Bahwa Nabi Yusuf mengingatkan kepada si Zulaiha ini dan mengatakan, tidak mungkinlah aku berselingkuh dengan kamu, sementara suamimu Al-Aziz itu sudah membimbingku, sudah memberikan hajat-hajatku, dan sudah memberikan tempat yang baik kepadaku. Berarti di antara makna Rabb adalah membimbing dan memberikan seluruh hajat-hajatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, makna Rabb adalah Al-Kafil war-Raqib. Al-Kafil war-Raqib, bisa maknanya Al-Kafil, yang mengkafil, yang menjaga, dan juga Ar-Raqib, yang memelihara, yang memantau, ya. Dan itu berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala atas lisan Ibrahim alaihi salatu wassalam, fa innahum aduwwun li illa rabbul alamin, maka sesungguhnya mereka adalah musuhku kecuali Rabb semesta alam. Maka makna Rabb di sini artinya Al-Kafil, yang menjaga,
Jadi Ibrahim mengatakan kecuali Rabb yang menjaga aku, dan juga Ar-Raqib berdasarkan surah Al-Muzammil ayat 9. Kemudian yang ketiga, Ar-Rabb memiliki mana As-Sayyid, Tuan. Memiliki mana As-Sayyid, Tuan. Sebagaimana yang masyhur perkataan siapa? Abdul Muttalib. Perkataan Abdul Muttalib bahwa ketika Abrahatul Asram hendak menghancurkan Ka'bah, apa kata Abdul Muttalib? Adapun unta-unta yang kau cari itu, fa ana rabbul ibil, saya Rabb ibil, Rabbnya unta, maksudnya sayalah tuan-tuan unta, saya pemiliknya. Adapun Ka'bah, falahu rabbun yahmi, dia ada tuannya sendiri yang akan melindunginya, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna Rabb juga diartikan Tuhan yang ditaati. Ada juga makna Rabb di sini artinya al-malik li syai'i, yang menguasai kepada sesuatu. Seperti sering dalam Quran kalimat Rabbul Alamin, penguasa alam semesta. Ataupun juga dikatakan al-muslih li syai', yang memperbaiki sesuatu. Wal mudabbir lahu, yang mengatur sesuatu. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, Rabbul masyriqi wal maghrib, Rabb arah timur dan barat, artinya mengatur timur dan juga mengatur barat, dan begitu seterusnya. Ya, banyak sekali makna kalimat Ar-Rabb itu, baik secara bahasa ataupun yang tertuang di dalam Al-Quran, tergantung konteksnya. Tetapi kalau disebut kalimat Ar-Rabb, berarti tidak diitlakkan kecuali kepada Allah. Kalau disebut Ar-Rabb gitu saja, tidak disandarkan kepada kalimat yang lain, berarti yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh seseorang menamai orang lain dengan kalimat Ar-Rabb, karena itu kalimat yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Tapi kalau yang dimaksud adalah makhluk, maka harus disandarkan kepada kalimat yang lain yang menunjukkan bahwa kalimat Rabb itu adalah makhluk. Seperti kalimat Abdul Muttalib tadi, Rabbul ibil, Rabbnya unta, artinya pemilik unta. Rabbud dar, Rabbnya rumah, artinya pemilik rumah. Jadi kalau hendak dimaksudkan kalimat itu kepada makhluk, berarti harus diidhafahkan, jangan berdiri sendiri. Jangan kita katakan, umpamanya kan di antara salah satu makna Arab adalah Tuhan. Umpamanya kita katakan berilah minum kepada Ar-Rabb, enggak boleh. Karena kalimat Ar-Rabb ini tidak boleh ditlakkan kecuali kepada Allah. Kalau kepada makhluk tidak boleh, kecuali sandarkan tadi. Dan kalimat Allah dengan Ar-Rabb ini sebenarnya kalau dia terpisah maka maknanya sama. Tapi kalau dia tergabung dalam satu kalimat, berarti Rabb memiliki makna sendiri, Allah memiliki makna sendiri. Saya ulangi. Jadi kalimat Allah dengan Rabb itu, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a, kata ulama. Itu dua kalimat yang kalau terpisah maknanya sama, tapi kalau berkumpul maknanya beda. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rabbul Alamin, maka Rabb di sini maknanya Allah. Tetapi kalau umpamanya dalam satu kalimat Allah sendiri tersebut dua kata kalimat Rabb dan Allah, berarti yang dimaksud Rabb di sini artinya rububiyah, yang dimaksud Allah artinya uluhiyah. Yang dimaksud Ar-Rabb rububiyah maksudnya mengesahkan Allah dalam setiap perbuatannya. Yang dimaksud uluhiyah artinya mengesahkan Allah dalam setiap peribadatan kepadanya. Itulah bedanya rububiyah dengan uluhiyah. Kalau rububiyah itu bicara perbuatan Allah kepada kita.
Kalau uluhiyah bicara perbuatan kita kepada Allah dibalik. Jadi pahami ya? Kalau rububiyah itu perbuatan Allah kepada kita. Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah ngasih rezeki. Itu kan semua perbuatan Allah tuh. Itu disebut rububiyah. Tapi kalau perbuatan kita kepada Allah, salat, puasa, zakat, haji, ibadah apapun, ketika kita berikan kepada Allah, itulah yang disebut uluhiyah. Mengesahkan Allah dalam setiap peribadatan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mempermudah gambaran apa makna Rabb itu. Setelah kalau kita mau gabungkan semua makna dalam Quran itu untuk memudahkan. Ingat ketika saya menjelaskan kepada antum tentang 5 istilah. 5 istilah. 5 istilah inilah sebenarnya rangkuman makna dari kalimat Ar-Rabb. Pertama, al-ijad. Yang kedua, al-i'dad. Yang ketiga, al-imdad. Yang keempat, al-irsyad. Yang kelima, al-is'ad. Saya ulangi. Pertama, al-ijad. Apa itu ijad? Ijad itu artinya menciptakan, mengadakan. Yang kedua, al-i'dad. I'dad itu mempersiapkan. Setelah Allah menciptakan, Allah mempersiapkan ciptaannya. Kemudian yang ketiga, al-imdad, memperbanyak. Setelah Allah menciptakan, Allah siapkan, maka Allah perbanyak. Kemudian yang nomor 4, al-irsyad, membimbing, mengarahkan terhadap apa yang sudah diciptakan kepada manusia. Kemudian yang terakhir, al-is'ad, dengan itu Allah berikan kebahagiaan kepada kita. Saya contohkan. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam dan juga menciptakan kita, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan bumi ini. Penghuninya belum ada, tapi Allah ciptakan dulu tempatnya. Kan Adam belum dilahirkan. Adam belum diciptakan Allah kan, tapi bumi sudah diciptakan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya saya akan menjadikan di bumi ini khalifah. Khalifah di sini maksudnya makhluk yang akan terus langgeng bergenerasi sampai kiamat. Jadi sebelum Adam diciptakan, Allah sudah ciptakan langit dan bumi itu. Untuk siapa? Untuk kita. Ini disebut al-ijad. Ya. Kemudian yang kedua, setelah Allah menciptakan bumi ini untuk manusia, maka Allah persiapkan seluruh fasilitasnya. Itulah yang disebut dengan al-i'dad. Allah siapkan fasilitasnya. Allah siapkan sungainya di mana, lautannya di mana, hutannya di mana, gunungnya di mana, jalannya di mana, tempat huninya di mana. Allah siapkan serapih mungkin. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-imdad. Allah perbanyak. Maksudnya Allah perbanyak rizkinya. Dari satu pohon mangga menjadi ratusan pohon mangga, dari ratusan pohon mangga menjadi ribuan pohon mangga. Karena satu pohon mangga ini kalau bijinya umpamanya buahnya sampai 100 buah, kemudian kita tanam semua bijinya dari 100, otomatis jadi 100 pohon mangga kan begitu. Nanti dari 100 pohon mangga, per satu mangga itu umpamanya buahnya sampai 100 lagi, ditanam lagi 100 pohon lagi. Kan begitu akhirnya terus. Allah perbanyak. Umpamanya ada 2 ikan, satu jantan satu betina, kemudian kawin. Kita tahu kalau ikan ini hamil, otomatis kan anaknya bukan satu kan, berudul banyak kan anaknya. Nanti anaknya kalau sudah besar satu dengan lain kawin, kemudian punya anak lagi, maka Allah perbanyak semuanya. Makanya rizki Allah itu tidak mungkin terputus. Tidak mungkin terputus. Walaupun satu dunia nangkap ikan di laut, gak akan habis ikan itu. Walaupun satu dunia makan buah-buahan, gak akan habis buah-buahan itu. Kenapa? Karena Allah sudah janjikan al-imdad. Allah akan perbanyak. Untuk siapa? Untuk kita.
Setelah Allah Subhanahu wa taala kemudian al-imdad dari semua rizki Allah, baik tumbuh-tumbuhannya, dari biji-bijiannya, buah-buahannya, baik hewan-hewanannya, hewan darat, hewan laut, hewan udara dan begitu seterusnya. Baru kemudian yang keempat yang disebut dengan al-irsyad. Allah bimbing kita manusia. Bagaimana caranya nangkap ikan, Allah kasih pengetahuan. Bagaimana caranya nanam padi sampai panen, Allah kasih pengetahuan. Bagaimana caranya kita ini mencari bahan-bahan obat-obatan, ini yang boleh dimakan, ini yang tidak, ini yang mengobati, ini yang tidak, ini yang bahayakan, ini yang tidak. Allah berikan pengetahuan, Allah bimbing kita. Maka setelah itu baru yang terakhir al-is'ad, kita dapat kebahagiaan. Dengan fasilitas Allah dan rizki Allah itu kita jadi bahagia. Itulah secara global makna Rabb namanya. Makna Rabb itu seperti itu. Ya. Atau umpamanya lebih kecil lagi lah, saya analogikan kepada makhluk. Umpamanya antum menikah, nampak istri udah hamil mau punya anak. Akhirnya kita udah siapkan tuh fasilitas anak kita, mulai rumahnya, pakaiannya, makanannya, pendidikannya, bimbingannya, kasih sayangnya, tarbiyahnya, dan begitu seterusnya. Berarti kita ini adalah Rabbul Manzil namanya. Kita ini selaku bapak disebut Rabb, pemilik rumah. Karena kita memfasilitasi satu rumah itu untuk anak kita. Ketika anak kita betul-betul lahir, dia sudah berada dalam rumah. Makannya sudah antum siapkan, minumannya sudah antum siapkan. Nanti besar sedikit antum sudah siapkan sekolahnya. Besar sedikit antum siapkan guru-guru ngajinya, bimbingannya, semuanya. Lah itu disebut Rabb. Kita ini Rabb namanya, yang membimbing anak kita. Nah itu skala kecilnya lah makna Rabb itu. Lah Allah Subhanahu wa taala walillahil mathalul a'la. Maka Allah itu seperti itu kepada kita. Allah sediakan fasilitasnya, Allah perbanyak fasilitasnya, Allah bimbing kita lagi. Bukan hanya sekedar membimbing kita, mengarahkan insting kita, tidak, diutus nabi lagi, diturunkan kitab lagi, diarahkan lagi, ini yang hak, ini yang batil. Itulah Rabb namanya. Bisa dipahami? Ya, itulah makna Rabb. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini pengarang mengatakan makna Ar-Rabb adalah zat yang memiliki rububiyah atas semua makhluknya secara penciptaan, kekuasaan, pengaturan dan perbuatan. Ini adalah nama yang menunjukkan akan banyak makna, bukan hanya satu makna saja. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala berkata, Ar-Rabb dalam bahasa Arab memiliki banyak makna. Di antaranya seorang tuan, sayyid, atau tokoh yang ditaati dalam masyarakat disebut Rabb juga. Seseorang yang dapat memperbaiki sesuatu, al-muslih itu disebut Rabb. Ataupun pemilik sesuatu juga disebut Rabb. Dan masih ada makna selain itu yang intinya kembali kepada tiga makna di atas. Maksudnya tiga makna itu bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, dan Allah yang menguasai. Itu inti dari semuanya. Ya, kalau antum baca ya memang intinya seperti itu, akan dibolak-balikan di makna itu sebenarnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di sini ada perkataan pengarang yang bagus sekali. Barang siapa yang merenungkan makna nama Ar-Rabb maksudnya, maka dia akan menyaksikan bahwa dia Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha berdiri sendiri dan mendirikan yang lainnya. Jadi Allah itu tidak berhajat kepada makhluknya, tapi justru dia yang mengayomi makhluknya. Dia yang menakdirkan setiap jiwa dengan kebaikan dan kejelekan. Dia bersemayam di atas arasy-Nya,
bersendirian dalam mengatur kerajaannya, segala pengaturan ada di tangannya, tempat kembalinya segala sesuatu kepadanya, segala bentuk pengaturan alam semesta turun dari sisinya lewat tangan-tangan para malaikat, baik berupa pemberian, pencegahan, merendahkan, meninggikan, menghidupkan, mematikan, mengangkat, memberhentikan, menggenggam dan membentangkan, menghilangkan kesulitan, menolong orang-orang yang membutuhkan, dan mengabulkan orang-orang yang dalam kesulitan. Dari sini Allah mengatakan, yas'aluhu man fis samawati wal ar kulla yaumin huwa fi sya'n. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu minta kepadanya setiap waktu Allah dalam kesibukan. Allah itu sibuk setiap harinya, ya, mengatur hamba-hambanya lewat para malaikat, ya, dengan cara apa? Si fulan dihidupkan, lahirlah manusia. Si fulan diwafatkan, matilah manusia. Si fulan diangkat menjadi pemimpin, si fulan pula diberhentikan menjadi pemimpin. Si fulan diberikan kekayaan, si fulan pula dimiskinkan. Si fulan dijayakan, si fulan pula dilemahkan. Dan begitu seterusnya. Si fulan diberikan pertolongan, yang ini pula dihinakan. Maka itulah makna Ar-Rabb. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang melakukan segala sesuatu terhadap makhluknya, baik kebaikan ataupun keburukan, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah demikian, kita tahu secara global apa makna Rabb. Nanti antum bisa baca sendiri, ya. Lalu apa faedahnya? Apa sih manfaatnya ketika kita sudah mengenal makna Ar-Rabb ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama faedahnya adalah an ta'lama anna Allah taala lahu uluwus sya'ni wal qahri wal fawqiyati wa awsaf al-'azamata wal kibriya wa annahu la yunazi fi dhalik fataqtadi minka dhullan wa inkisaran wa iftiqaran. Ketika kita sudah paham, sudah tahu makna Ar-Rabb tadi, bahwa Allah itu yang menguasai, yang mengatur, yang menciptakan, yang mematikan, yang menghidupkan, dan begitu seterusnya, maka kita tahu bagaimana ketinggian Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kekuatan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, dan Allah tidak bantu saat menciptakan. Tidak ada satupun yang membantu Allah saat menciptakan makhluk-makhluknya, dan tidak ada satupun yang membantu saat pengaturannya, karena makhluk adalah milik Dia, pengaturan semua milik Dia, kekuasaan semua milik Dia. Maka dari sini lahirlah sebuah keyakinan kepada kita bahwa Allah itu atas segala sesuatu maha mampu. Dengan itulah kita wajib merendahkan diri kepada Allah, kita wajib berhajat kepada Allah, merasa miskin kepada Allah Azza wa Jalla. Karena siapa kita di hadapan Allah? Allah maha kaya, maha kuat, maha perkasa, maha segala-galanya. Kita mau sombong pula di hadapan Allah? Maka dengan mengenal kalimat Ar-Rabb, tumbuhlah perasaan kerendah dirian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ya. Yang kedua adalah antashtaira tiwalal waqti annaka abdun lahu rabb. Harus punya perasaan dalam hati kita ini setiap waktu bahwa kita ini seorang hamba, dan di atas sana ada Rabb yang senantiasa mengawasi kita, yang mengatur kita, yang sewaktu-waktu bisa mematikan kita. Sehingga dengan seperti itu tumbuh rasa takut, akhirnya kita terus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti kisahnya siapa? Kisahnya Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi ini, ikhwan,
Disebut hafi itu karena tidak mau pakai sandal sebenarnya kan. Jadi kemana-mana nyeker bahasa kita. Bishr al-Hafi, maka disebut Bishr al-Hafi yang tidak pakai sandal. Ya kayak orang-orang desa itu kan biasanya zaman dulu, ya kan, zaman nggak enak gitu ya, antum yang mengalami mungkin hidup desa kan. Kita ini jarang pakai sandal dulu kan. Bahkan ke sekolah aja jarang pakai sepatu. Bahkan pulang dari sekolah dijinjing pula sepatunya. Kan gitu. Ya. Tapi maksudnya Bishr al-Hafi ini ada kisahnya. Kenapa dia ulama satu-satunya yang kemana-mana gak pakai sandal tuh, Bishr al-Hafi. Jadi satu hari Bishr al-Hafi ini dulunya ahli maksiat. Bishr al-Hafi itu ahli maksiat dulu. Suka mabuk, main perempuan, pokoknya terkenal. Karena dia orang kaya. Bishr al-Hafi itu seorang pedagang sukses ya. Dan suka mengundang wanita-wanita untuk menyanyi di rumahnya, berjoget, mabuk dan begitu seterusnya. Jadi satu hari ada orang soleh. Orang soleh ini lewat di depan rumahnya Bishr al-Hafi. Maka dilihatlah rumah itu ramai dengan musik. Ya, dengan biduan-biduan wanita mabuk dan begitu seterusnya. Jadi orang soleh ini kemudian memanggil-manggil orang yang dalam rumah itu. Tapi Bishr tidak keluar, yang keluar budak perempuannya. Dan mengatakan, ada apa Tuhan? Maka orang ini mengatakan, hadza baitu abdin, katanya. Hadza baitu abdin. Ini rumahnya hamba ya. Hamba itu maksudnya budak. Bishr itu kan bukan budak, orang merdeka ya. Kemudian orang ini pergi. Kemudian pembantunya ini, budak wanitanya ini ngomong sama majikannya Bishr ini, menyampaikan ucapan orang soleh tadi, bahwa orang itu mengatakan kepadamu, engkau seorang abd, seorang hamba, kata, hamba sahaya. Langsung dek dalam hati Bishr ini, dia paham maksudnya. Maksud ucapan orang soleh itu bukan hamba di sini, bukan lawan daripada orang merdeka, tidak. Maksudnya orang soleh itu mengatakan, engkau ini hamba Allah, tidak takut ya kepada Allah, gitu maksud. Maka dia merasa tuh ucapan itu masuk dalam hatinya. Langsung dia kemudian keluar menyusuri orang soleh ini, terus sampai akhirnya ketemu di padang pasir, nasihati, akhirnya tobat. Selepas itu dia berjanji semenjak tobat, karena dia kan ketika mengejar orang soleh itu sampai putus sandalnya, kemudian nggak pakai sandal lagi. Kemudian dia berjanji setelah tobat, dan saya tidak akan pakai sandal lagi. Nah, sejak itulah orang memanggilnya Bishr al-Hafi ya. Bishr al-Hafi, seorang ulama zahid, zuhud gitu ya. Tobat habis itu, tidak ada lagi mabuk, tidak ada lagi main perempuan, betul-betul yatafarraq fil ilmi. Memang betul-betul dia mencari ulama, belajar, akhir menjadi alim. Tapi kemana-mana nggak mau pakai sandal. Itu aja kan itu. Namanya Bishr al-Hafi. Yang ingin saya katakan, bagaimana Bishr al-Hafi ini, sebab tobatnya adalah ketika diingatkan bahwa kita ini seorang abdun, seorang hamba. Berarti kalau kita sudah terasa kita ini seorang hamba, berarti di sana ada Tuhan, ada Rabb. Itulah Rabb Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita adalah hambanya. Ini yang kedua. Yang ketiga ya, ketika kita mengenal makna Rabb bahwa Allah itu adalah Ar-Rabb yang maha menguasai, mengatur, memiliki, menghidupkan, mematikan, menghancurkan dan begitu seterusnya. Berarti di sini mewariskan kepada kita tawadhu'an li rabbih wa tauhidan lahu. Tertanam kepada kita harus adanya ketundukan, rendah diri kepada Rabb, tidak sombong, dan juga senantiasa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang keempat juga tumbuh redha, tumbuh perasaan redha. Redha terhadap apa? Terhadap takdirnya, terhadap keputusannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala kan memberikan segalanya kepada kita,
dan sudah membagi-baginya. Contoh Allah itu Ar-Razzaq yang maha pemberi rizki. Dan Ar-Razzaq itu bagian daripada makna Rabb. Ya. Bagian daripada makna Rabb itu ya Ar-Razzaq itu. Karena ketika kita bicara Rabb berarti bicara rububiyah. Ketika kita bicara rububiyah berarti kita bicara seluruh perbuatan Allah, termasuk memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, dan itu semua di bawah makna Ar-Rabb. Ketika itu kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berikan rizki dan Allah yang kemudian membagi-bagikan rizki itu, maka kita harus yakin dengan qadha wa qadar. Beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu maslahat kita. Kan Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu maslahat kita. Ketika Allah yang tahu maslahat kita, terkadang ada orang yang kemudian diberikan kekayaan lebih, ada orang yang dimiskinkan lebih. Karena boleh jadi kalau seandainya orang kaya ini yang beriman, kalau Allah miskinkan dia bisa kufur. Dan orang miskin ini yang sudah beriman, kalau dikayakan dia melampaui batas. Atau orang sakit, kalau seandainya disehatkan dia kufur. Atau orang sehat, kalau dia disakitkan dia kufur. Allah tahu maslahat itu semuanya. Makanya kalau kita ditimpa musibah ataupun ditimpa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dua sifat tidak boleh, tidak ada dalam diri kita. Pertama syukur, dan yang kedua sabar. Karena itu sifatnya seorang mukmin. Jadi dengan mengenal Ar-Rabb makin tumbuh rasa redha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga di antara faedahnya adalah kita tahu bahwa nama Rabb itu kan membawai banyak nama di bawahnya, ya. Sehingga ketika kita mempelajari kalimat Rabb, berarti kita semakin memahami siapa Tuhan kita, makin memahami siapa Tuhan yang kita sembah, dan makin memahami apa tujuan Tuhan kita menciptakan kita. Jadi di satu sisi dengan mengenal kalimat Rabb itu kita semakin tahu siapa Allah. Yang kedua, kita semakin paham apa tujuan Allah menciptakan kita dengan kalimat Rabb itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga kata para ulama bahwa al-iqrar bi rububiyatillah. Ketika kita sudah meyakini dengan kalimat Rabb atau rububiyah, berarti kita harus meyakini memang tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Ingat ya, kalau kita sudah yakin yang menciptakan kita Allah, yang mengatur kita Allah, yang memberikan rizki Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, yang mengatur Allah, segala-galanya Allah, berarti sudah pantas kalau Allah itu disembah. Sebab orang yang atau zat yang tidak menciptakan pantas disembah? Tidak pantas. Zat yang tidak bisa mengatur kita sembah pantas disembah? Tidak pantas disembah. Zat yang tidak menguasai disembah? Tidak pantas disembah. Pamannya ada orang yang menyembah berhala, entah berupa patung dari tanah, dari batu, dari pohon, atau apa kita katakan itu pantas disembah? Tidak pantas, karena berhala itu tidak menciptakan kita. Berhala itu tidak mengatur kita, berhala itu tidak menguasai kita. Yang mengatur, menguasai, menciptakan itu Allah. Berarti ketika kita makin yakin dengan kalimat Rabb, makin yakin bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu inti ketika kita memahami makna kalimat Ar-Rabb. Makanya ketika seorang sahabat namanya Zubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu, dia dendam kepada Nabi karena terbunuh banyak kerabat-kerabatnya dalam peperangan, dan dia bersumpah untuk membunuh Nabi. Jadi dia bawa pedangnya dari Mekah ke Madinah, mengincar Nabi SAW, dan dia menyamar. Saat Nabi SAW sedang sholat maghrib, sebenarnya ada kesempatan dia itu untuk membunuh Nabi, karena orang sholat itu kan tidak bawa senjata.
dan jaraknya tidak terlalu jauh Zubair ibn Mut'im dengan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat maghrib itu membaca surah Toha. Lah di antara surah Toha itu ada kalimat atau ada firman Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqas samawati wal ard bal la yuqinun. Ayat ini menyindir berhala-berhala jahiliyah. Berhala-berhala yang disembah orang-orang kafir jahiliyah yang menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal yang berupa batu, kayu dan begitu seterusnya. Jadi kata Zubair ini dia mengatakan apa? Hatta qalbi an yatir. Ketika mendengar ayat itu hatiku hampir terbang. Kemudian pedangnya disarungkan kembali. Kemudian tidak jadi membunuh Nabi. Ketika selepas solat maghrib dia datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Muhammad asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Demi Allah, dulu tidak ada manusia yang paling aku benci kecuali kamu. Sekarang tidak ada manusia yang paling aku cintai kecuali kamu. Kenapa bisa jadi berubah tuh Zubair ini? Padahal niatnya membunuh Nabi, tiba-tiba kemudian taubat dan masuk Islam. Karena dia menyadari tentang ketuhanan. Perhatikan ayatnya. Am khuliqu, apakah mereka berhala-berhala itu diciptakan min ghairi syai'in, dari sesuatu? Ini kan pertanyaan. Apakah berhala itu diciptakan dari segala sesuatu? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Ya. Ataukah pertanyaan yang kedua, mereka tercipta dengan diri sendiri, tahu-tahu ada? Kemudian yang ketiga, apakah berhala-berhala yang disembah itu mampu menciptakan langit dan bumi? Maka Allah tutup ayatnya balla yuqinun, bahkan orang musyrik yang menyembah itu tidak yakin juga dengan sesembahannya. Karena kan ada tiga pertanyaan nih kepada orang yang menyembah berhala itu. Apakah berhala itu dibuat dari segala sesuatu? Ataukah berhala itu terbuat dengan sendirinya? Ataukah berhala itu yang menciptakan alam semesta? Jawab. Nah gitu ya. Ya kita katakan yang pertama pertanyaannya, apakah berhala itu terbuat dari segala sesuatu? Ya, dia terbuat dari segala sesuatu, dari pohon, dari batu, dari apa. Berarti dia bukan pencipta, tapi dia diciptakan. Dia bukan pencipta kan? Diciptakan. Macam mana zat yang diciptakan kemudian kita sembah? Kita yang menciptakan dia, tiba-tiba makhluk yang kita ciptakan kita sembah pula. Terbalik, harusnya dia yang menyembah kita kan, begitu yang menciptakan. Yang kedua, ataukah dia tercipta dengan diri sendiri? Mustahil. Kalau ujug-ujug ada mustahil kan itu. Pasti ada yang menciptakan, ada yang merangkai, ada yang membuat. Berarti dia bukan Tuhan karena ada yang merangkai, ada yang membuat, ada yang memahat, ada yang membikin. Ataukah pertanyaan ketiga, ataukah yang kau ciptakan itu yang menciptakan alam semesta? Ya mustahil loh diajak kamu yang ciptakan, kok ujung-ujung mau menciptakan alam semesta dari mana kan gitu. Berarti dari sini kata Zubair bin Mu'in, wow, kau itu enggak benar semua itu sembahan Lata, Uzza, Manat, Hubal itu. Sejak itulah dia bertobat. Makanya kita katakan dengan memahami kalimat Rabb, semakin yakin bahwa Allah lah Tuhan yang pantas disembah. Karena kalau kita sudah yakin bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai, Allah yang menghidupkan, mematikan dan begitu seterusnya, berarti dia sudah layak untuk disembah. Adapun Tuhan selain Allah yang tidak menciptakan, mengatur, memiliki, tidak sanggup untuk menghidupkan, mematikan dan begitu seterusnya, maka itu tidak pantas disembah. Berarti ketika kita beriman dengan kalimat Rabb, mengharuskan Allah itu zat yang pantas disembah. Sudah dipahami ya? Ya. Itulah makna kenapa kemudian makna Rabb ini luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim kalimat Rabb ini Allah Subhanahu wa taala membanggakan dirinya dengan kalimat Rabb dan disandarkan dengan makhluk-makhluknya. Seperti mamanya Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya dan mengatakan Rabbul Alamin, bahwa dia Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb semesta alam. Ya. Kemudian juga
Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rabbul Arsyil Azim. Dia adalah Rabb, pemilik arsy yang sangat agung. Tidak ada makhluk yang lebih besar melebihi makhluk yang namanya arsy. Yang kalau seandainya, jangan cerita arsy, kursi saja di bawahnya, dibandingkan dengan langit dan bumi seperti cincin dilempar ke padang pasir. Cincin itu langit dan buminya, kursi itu adalah padang pasirnya. Kalau digabung kursi, langit, bumi dibandingkan dengan arsy Allah sama dengan cincin dilempar padang pasir. Cincinnya itu kursinya, langitnya, buminya, padang pasir itu arsy-nya. Bagaimana penciptanya Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar. Makanya Allah mengatakan Rabbul Arsyil Azim. Dia Rabb, pemilik arsy yang agung. Dan Allah juga memuji dirinya dengan menyandarkan Rabbus Samawati wal Ardh. Dia Rabb, pemilik langit dan bumi. Apa isi langit, apa isi bumi, Allah lah Rabbnya. Dan Allah juga mengatakan Rabbu abainal awwalin. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Allah ingatkan, dia adalah Rabb kalian dan Rabb bapak-bapak kalian. Dan Allah juga mengatakan Rabbul masyriqi wal maghrib. Dia Rabb yang timur, yang barat, yang utara dan yang selatan. Artinya alam semesta ini ada penciptanya, ada pengaturnya, ada yang menguasainya. Siapa? Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian dahsyatnya kalimat Rabb ini, ikhwan. Makanya kenapa kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim apabila kita mengkisahkan tentang kisah doanya para nabi, dan hampir kebanyakan doanya para nabi itu memulai dengan kalimat Ar-Rabb. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan bahwa man qala ya Rabb khamsa marratin, barang siapa yang ketika berdoa mengatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb sampai 5 kali. Ya, dan dia meyakini dengan kalimat itu. Antum meresapi kalimat itu ya Rabb, maknanya ya Rabb, engkau Tuhan yang menciptakan aku, yang mengatur aku, yang memiliki aku, menghancurkan, menghidupkan, memberikan rezeki. Terus antum paham dengan kalimat itu dan antum ulang sampai 5 kali. Maka dikatakan ujibat da'watuhu idza lam yakun thamma mani. Maka doa antum akan diijabah kalau tidak ada penghalang-penghalang doa. Kemudian berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran. Surah Al-Imran ayat 191 sampai 195. Saya baca ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk dan dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata Rabbana. Ini Rabb pertama. Kalimat Rabb pertama dalam surah Al-Imran. Rabbana, ya Rabb kami. Tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ini satu. Kemudian ayat berikutnya Rabbana. Ada Rabb lagi di sini 2 kali. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ya Rabb kami, sesungguhnya orang yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim. Kemudian ayat selanjutnya Rabbana. Ini Rabb yang ketiga. Kan sudah 3 kali kan? Rabbana yang pertama ma khalaqta hadza batila. Kemudian yang kedua Rabbana innaka man tudkhilin nar. Ini yang ketiga Rabbana
Inna sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar orang-orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Kemudian ayat selanjutnya Rabbana, berarti yang keempat, Rabbana, ya Rabb kami, faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ini yang keempat. Dan yang kelima, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Rabb kami, berilah kami apa yang engkau telah janjikan kepada kami melalui rasul-rasulmu, dan janganlah engkau hinakan kami pada hari kiamat, sungguh engkau tidak pernah mengingkari janji. Berarti ada 5 kalimat Rabbana. Lihat bagaimana ujung ayatnya, fastajaba lahum rabbuhum, maka Rabb mereka memperkenankan doa-doa mereka. Setelah Allah menyebut 5 kalimat Rabbana, kemudian Allah tutup ayatnya fastajaba lahum, Allah ijabah doanya. Sehingga sebagian para ulama beristihad bahwa kalau antum berdoa menyebut kalimat Rabbana 5 kali, selama tidak ada penghalang doa, mustajab doa antum. Dalilnya surah Al-Imran ayat 191 sampai 195. Jadi kita antum berdoa ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, nah gitu ya, sampai 5 kali. Ya. Maka kalau tidak ada penghalang-penghalang doa, maka insya Allah doa kita akan dijabah. Karena hampir doa para nabi dan rasul, ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu semua memulai dengan kalimat Rabb. Maka siapapun yang mengangkat kedua tangan dan mengatakan ya Rabb, maka tidak akan kecewa kita. Pasti akan Allah ijabah doa-doa kita. Ma'asyiral muslimin, kenapa demikian? Apa rahasianya? Rahasianya, sebagian ulama mengatakan ketika kita membahas tentang Ismul A'zam, nama Allah yang agung, yang kalau kita berdoa dengan nama Allah itu pasti akan diijabah. Kemarin kita sudah jelaskan, ada yang mengatakan nama Allah itu ada, nama Allah yang agung itu artinya Allah. Ada yang mengatakan Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa Ismul A'zam itu adalah nama yang kita berdoa yang cocok dengan permintaan kita. Jadi kalau kita umpamanya minta rizki, berarti Ismul A'zamnya ya Razzaq, wahai zat pemberi rizki. Kalau kita minta ampun, berarti Ismul A'zamnya ya Ghaffar. Kalau kita ini lemah dan ingin ditolong kan gitu ya, berarti Ismul A'zamnya ya Qawi kan itu ya. Jadi nama-nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita itulah Ismul A'zamnya menurut sebagian ulama. Tapi ada juga yang mengatakan Ismul A'zam itu adalah kalimat ya Rabb. Ada juga yang berpendapat ya Rabb itu bagian daripada Ismul A'zam. Makanya kalau kita berdoa dengan mengatakan ya Rabb, apalagi sampai 5 kali ya berdasarkan surah Al-Imran tadi, maka insya Allah kalau tidak ada penghalang dalam doa kita, maka Allah akan ijabah doa-doa kita. Memang ada hadis juga yang mengatakan, riwayat 3 kali mengatakan ya Rabb itu mustajab, tapi dilemahkan para ulama. Syekh Albani melemahkan riwayatnya ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini diantara makna daripada Ar-Rabb ya. Antum baca tinggal sedikit ya, karena intinya insyaallah tidak jauh dari yang saya terangkan ya. Karena kalau kita baca satu-satu perkataan beliau akan memakan waktu, dan beliau mengulang-ulang juga kalimatnya sehingga akan menghabiskan waktu. Tapi antum bisa baca sendiri, nanti kalau memang enggak paham minggu depan baru antum tanyakan. Kemudian juga yang ingin saya tambah bahwa ada kesyirikan dalam kalimat Rabb ini yang harus dihindari. Ya. Apa saja kesyirikan-kesyirikan yang harus dihindari dalam kalimat Ar-Rabb ini? Karena bagaimanapun
Rabb ini kan bahasa daripada ar-rububiyah. Ya, tauhid yang kita yakini di sana ada al-uluhiyah, rububiyah, nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah al-ilhad. Ilhad. Ilhad itu artinya tidak mengakui adanya Tuhan. Tidak mengakui adanya Allah. Merekalah yang disebut dengan orang-orang ateis. Ya, orang-orang ateis, PKI bahasa kitanya ya. Orang ateis tidak mengakui Tuhan. Maka mereka sudah menyimpang dalam kalimat Rabb. Bagaimana tidak ada Tuhan? Ya ada Tuhan lah. Yang kecil-kecil saja, yang seperti yang dikatakan Abu Hanifah. Pembuatan perahu saja tidak mungkin ujug-ujug terjadi. Pasti ada yang menumbangkan pohonnya, ada yang memotong kayunya, ada yang menyerutnya, ada yang kemudian menembelkannya, ada yang merangkainya, jadilah dia perahu. Itu saja harus dibuat. Perahu saja ada yang buat rumah. Tidak mungkin ujug-ujug ada rumah tuh. Pasti ada yang buat. Ya kan? Ada tukangnya, ada tukang gambarnya, ada alat-alatnya, ada materialnya. Jadi rumah. Rumah saja ada yang buat. Segala sesuatu di bumi ini ada yang buat. Lah kalau seandainya makhluk yang kecil seperti rumah saja, perahu, mobil dan begitu seterusnya ada yang buat, lah alam semesta sebesar ini masa nggak ada yang buat? Ya adalah yang buat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian penyimpangan dalam kalimat Rabb ketika seseorang itu memiliki keyakinan ilhad, mengingkari tidak ada Tuhan. Orang-orang ateis, sebenarnya orang ateis sendiri dalam hatinya itu pasti akan mengatakan ada Tuhan. Fir'aun saja mengatakan saya Rabb kalian yang paling tinggi, ketika mati dia mengatakan aku beriman dengan Rabbnya Musa. Itu Fir'aun tuh. Kan Fir'aun kan tidak mengakui adanya Tuhan kan? Karena dia mengakui dia yang Tuhan. Fir'aun itu bahkan dengan tegas dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang paling tinggi. Tapi ketika dia ditenggelamkan, sadar dia bukan Tuhan. Masa Tuhan tenggelam? Makanya dia mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun, aku beriman dengan Rabbnya Musa dan Harun katanya. Karena itu fitrah. Adanya Tuhan loh fitrah. Orang-orang musyrik Arab ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Itu orang musyrik itu. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ar la yaquluna Allah. Kalau seandainya orang-orang musyrik ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan Allah. Karena itu fitrah ikhwan. Rububiyah itu fitrah, tidak mukmin tidak kafir. Pasti mereka beriman dengan rububiyah. Tanya aja kepada siapapun yang beragama, kan? Nasrani, Hindu, Buddha atau siapalah. Siapa yang menciptakan langit dan pasti mereka bilang Tuhan. Tuhan yang menciptakan. Nah, Tuhan yang mana satulah itulah kemudian menjadi perbincangan. Menurut ini Tuhannya, tapi intinya kan Tuhan. Itulah rububiyah namanya. Rububiyah itu artinya Allah memfitrahkan kepada kita bahwa tidak mungkin alam semesta ini terwujud begitu saja, tapi ada penciptanya, pengaturnya dan penguasanya. Dialah Allah. Dan itu diyakini oleh mukmin dan kafir. Makanya ulama mengatakan orang yang baru meyakini tauhid rububiyah tidak dinyatakan muslim sampai dia mentauhidkan uluhiyah. Karena orang kafir pun mentauhidkan rububiyah, mengakui bahwa pencipta alam semesta ini Allah, tapi mereka tidak mentauhidkan dalam bab uluhiyah. Mereka tidak menyembah Allah, yakin bahwa yang menciptakan Allah, tapi yang disembah pula batu. Nah, berarti belum masukkan mereka ke dalam Islam sampai mereka mentauhidkan uluhiyah. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, ta'tilul masnu' an sani'ihi wa khaliqihi. Meyakini bahwa di sana ada pencipta. Jadi di sana ada pencipta, pengatur selain daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti keyakinan di negeri kita kan.
orang-orang yang hidup di pesisir-pesisir pantai selatan itu. Mereka meyakini bahwa sebagian pantai itu dikuasai oleh seorang wanita namanya Nyi Roro Kidul. Tapi bagian kidul saja, kalau ngetan ngulur nah, itu enggak. Itu kalau sempat semuanya banyak pula atau Nyi Roronya itu. Bagian pantai selatan saja dikuasai oleh Nyi Roro Kidul. Ini kan penyimpangan dalam bab rububiyah. Seolah-olah ada sebagian laut itu ada yang menguasai. Padahal keyakinan kita tidak ada yang menguasai Allah. Tidak sebagian, tidak keseluruhan. Semua yang menguasai Allah. Jadi kalau seandainya orang percaya bahwa sebagian laut, sebagian pantai itu dikuasai oleh Nyi Roro Kidul, berarti dia telah melakukan kesyirikan dalam bab rububiyah. Paham ya? Ya, dalam bab rububiyah dia melakukan kesyirikan dalam bab rububiyah. Ataupun seperti kesyirikan orang-orang Nasrani yang mengatakan apa? Isa adalah anak Tuhan, Isa adalah satu di antara tiga Tuhan, atau Isa adalah Tuhan itu sendiri. Ini juga dalam bab rububiyah. Tidak ada Tuhan yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai kecuali Allah. Ya. Adapun Isa itu makhluk Allah. Dia nabi dan dia hambanya. Dia bukan Tuhan. Berarti orang Nasrani terjerumus pada syirik dalam bab rububiyah. Ya. Termasuk juga syiriknya orang Majusi. Orang Majusi mereka menuhankan dua Tuhan, satu Tuhan cahaya, satu Tuhan kegelapan. Makanya Majusi itu mereka akan menjaga api jangan sampai padam. Karena itulah Tuhan kebenaran. Adapun kalau sampai gelap berarti muncul Tuhan kejahatan. Berarti Tuhan ada dua. Dan ini terjerumus kepada kesyirikan rububiyah. Kenapa? Karena kalau seandainya Tuhan ada dua, pasti akan bertengkar, ikhwan. Akan rebutan kekuasaan kan. Ya. Wali kota Batam aja sempat dua, masalah. BP lain, Pemko lain. Ada masalah kan gitu. Tapi satu selesai kan gitu. Artinya bahwa sebuah tempat itu dalam makhluknya kalau dua pemimpin ribut tuh. Jangankan wilayah, badan kita saja ini, badan antum. Siapa yang mengatur badan antum? Hati kan. Kalau seandainya hati kita ada dua, masalah tuh. Kata hati yang satu melangkah, kata hati yang satu mundur. Gimana caranya? Maju mundur kan itu. Itu badan kita kan. Apalagi alam semesta. Kalau sampai ada dua Tuhan, masalah lah. Yang satu mau mengadab, yang satu enggak jadi itu jadinya. Si petar-petir enggak sampai-sampai. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk juga kesyirikan Namrud kepada Ibrahim. Yang mengatakan ketika Ibrahim mengatakan idz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Ibrahim berkata, Rabbku yang menghidupkan dan matikan. Apa kata Namrud? Ana uhyi wa umit, aku pun bisa menghidupkan dan matikan. Tapi maksudnya Namrud itu menghidupkan matikan bukan seperti Allah dimatikan baru dihidupkan. Enggak. Keluarkan dua tahanan. Yang satu dibunuh, yang satu dilepas. Aku bisa menghidupkan, aku bisa matikan gitu. Ini bukan begitu. Itulah Namrud. Ya. Nah, dia juga dalam harububiyah kesyirikan. Ataupun syirik dalam al-kawakib. Sebagian orang yang menyembah bintang. Di zaman Nabi Ibrahim kan ada orang penyembah bintang. Yang kemudian menjadi cikal bakal hari ini dalam dunia perdukunan dengan istilah ahli nujum. Yang menggunakan zodiak perbintangan untuk dijadikan kesyirikan dalam rububiyah. Ya, dan banyak lagi penyimpangan dalam kalimat Arab. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa kita bahas. Insyaallah minggu depan kita masuk pada nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.